Yang bisa merubah hidup kita itu bukan orang lain, bukan teman, bukan sahabat, tapi yang bisa merubah hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Halo, nama saya Kian. Saya menjual takoyaki untuk saat ini dan tempatnya itu berada di Jalan Pajenekang. Kalau lamanya merintis itu mungkin baru sih, baru berapa bulan. Kalau nggak salah mungkin baru 8 bulan lama merintisnya. Kak, idenya ini dulu dari mana? Idenya? Kalau idenya sebenarnya nggak ada ide sih sebenarnya, lebih ke spontanitas. Karena istri saya dia suka nonton YouTube, masak-masakan. Jadi dia bilang istriku, ayo deh bikin ini simple cara bikinnya, bikin takoyaki. Jadi saya bilang, ayo bikin. Dan akhirnya dibikinnya sampai sekarang. Kak, ini kalau misalnya ini modalnya dulu awal-awal berapa? Awal-awal, kalau dibilang modalnya awal-awal dulu berapa ya? Mungkin kisaran 20-an modal awalnya. 20 juta? Iya. Itu sama apa semua itu? Gerobak, peralatan, bahan makanan, dan segala macamnya lah. Kayak gitu. Dulu awal-awal produksi tak berapa? Kalau awal-awal sih produksinya masih sedikit ya. Pastinya masih sedikit, belum terlalu rame. Cuman waktu awal saya pakai teknik marketing berbagi sama orang kayak gitu. Saya terinspirasi, saya pernah nonton YouTube-nya siapa ya? Ada brand dari Bandung. Jadi dia bagi-bagi 2000 kotak nasi gratis waktu dia buka usahanya, dan saya coba ikuti cara mereka gitu. Setelah saya ikuti, waktu awal buka saya bagi-bagilah gratis sama tetangga, bagi-bagi sekaligus perkenalan lah ya. Dan alhamdulillah setelah bagi-bagi banyak yang order. Penjualan awalnya diingat? Kalau berapa bisnya saya nggak ingat, cuman yang saya ingat penjualannya habis waktu itu. Oke, kalau omset untuk saat ini, omsetnya itu dalam sehari bisa 300 sampai 400 keuntungannya. Apanya? Keuntungannya, omsetnya bisa 300 sampai 400 ribu sehari. Kalau rame ya. Kak, memang dulu sudah ada basic tak di sini masak-masak? Kalau dibilang basic, sebenarnya tidak ada basic masak sama sekali. Cuma kalau dibilang minat, saya sama istri ada minat masak-masak. Istri saya suka masak. Jadi sebelum ini sebenarnya, sebelum usaha takoyaki, istri saya sudah pernah bikin usaha-usaha di bidang kuliner juga. Yang pertama itu istri saya pernah bikin cupcake, pernah bikin puding sedot, pernah bikin apa lagi ya, sama saya juga punya jualan online kayak gitu. Sebelum usaha ini dulu kerja apa? Sebelum usaha ini sebenarnya dulu saya kerjanya editor plus kameramen. Tapi semenjak corona merubah hidup saya. Iya. Kak, kesulitannya usaha ini apa? Kesulitan sebenarnya
kalau dibilang kesulitan, setiap usaha itu pasti ada ya. Apalagi kalau awal-awal itu biasanya orang mengeluh kesulitannya soal modal lah, soal apa bagus dijual, terus soal tempat di mana orang berjualan kayak gitu. Itu pasti orang rasakan untuk awal-awalnya ketika kita mulai usaha. Dan kalau saya cerita sedikit, kesulitan awal itu yang pertama menyiapkan tempat. Iya, karena tempat yang sekarang ini waktu dulu tidak seperti ini kayak gitu. Tempatnya sangat terbatas. Waktu itu belum ada atap, masih terpal. Jadi kalau hujan, saya sama istri terpaksa bongkar. Kalau dilihat awang mendung, mendung ke, bongkar. Jadi saya lari-lari sama istri, bongkar cepat supaya tidak kehujanan waktu awal-awal ya. Terus pernah juga pasang terpal, terus hujan, bocor, robek, jadi tidak berjualan selama berapa minggu karena diperbaiki. Ya, kendala-kendala yang seperti itu yang saya alami waktu awal-awal buka usaha. Kak, apa sih rahasianya untuk usaha lancar atau sukses? Gimana kita ketika mau membuka usaha, yang pertama itu kita harus ada niat dulu deh. Niat kira-kira bisa enggak kita jalankan. Jangan sampai kita buka usaha hari ini, baru berapa hari tutup, atau baru berapa bulan sudah tutup. Karena kan itu kesannya tidak konsisten ya. Bagaimana kita bisa tahu usaha itu bisa sukses atau tidak kalau kita tidak konsisten dalam menjalankannya kayak gitu. Jadi kalau saya sarannya sih bagaimana kita bisa konsisten aja untuk menjalankan usaha apapun itu. Dukanya tidak ada pembeli. Terus tantangannya kalau saya bilang agak berat berjualan sambil jaga anak. Ya, karena saya berjualan sambil jaga anak dua. Jadi kadang ada pembeli, terus anak menangis, terpaksa saya gantian sama istri. Akhirnya pekerjaannya jadi lambat. Gitu. Sukanya itu pasti kalau banyak pembeli ya. Kalau banyak pembeli, terus terlepas dari materi, apa yang kita jual orang senangi gitu. Apalagi kayak kuliner seperti ini, biasa ada pembeli komen, wih enaknya tak bedanya sama yang lain kayak gitu. Itu lebih kepuasan batin buat kita sebagai penjual. Sedekah itu kalau menurut saya wajib, terutama kalau kita mau melancarkan usaha, sebisa mungkin kita sedekah. Karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana yang awalnya mau berbagi sama orang, akhirnya malah dibalas sama Tuhan berlipat-lipat. Jadi sedekah itu wah, manfaatnya sangat banyak. Terus orang tua itu wajib, apalagi ketika kita mau membuka usaha ya. Minimal kita minta izin dulu sama orang tua, minimal kita sharing dulu sama orang tua, cerita, bilang Pak, Mak, Tabe, mau buka usaha ini, kira-kira bisa ji, kira-kira apa masukan tak, kayak gitu. Karena dari situ juga bisa kita doakan orang tua tuh, semoga lancar ke usaha tak, semoga lancar ke jalan ke depannya kayak gitu. Yang bisa merubah hidup tak itu bukan orang lain, bukan teman, bukan sahabat, tapi yang bisa merubah hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau mau rubah hidup tak, jangan malas-malas. Berusaha dari sekarang dan ayo berjualan. Kalau kita mau buka usaha awal-awal itu banyak sekali ketakutan kita. Ada yang takut, wah tidak ada modal. Ada yang takut, wah usaha apa dibikin ini. Ada yang takut bilang, di mana cari tempat. Sebenarnya banyak sekali ketakutan seperti itu yang akan muncul ketika kita mau membuka usaha. Tapi jalani dulu satu-satu. Misalnya modal kan bisa mungkin minta bantuan orang tua kalau misalnya orang tua tak bisa membantu, atau mungkin kita bisa minta bantuan dari keluarga atau saudara. Kalau modal itu sebenarnya bisa jelas diusahakan.
bagaimana kita bisa mencarinya. Terus kalau soal ide itu banyak sekali tuh ide. Apalagi kayak sekarang eranya YouTube. Dari YouTube kita bisa dapat ide mau buka usaha kopi kah, mau buka usaha kuliner kah. Jadi maksudnya tidak ada alasan bilang tidak ada ide, bilang mau buka usaha apa. Yang orang malas itu yang tidak mau berusaha kalau bilang tidak bisa mencari ide kayak gitu. Harapan ke depan ya semoga usahanya makin berkembang, makin makin banyak yang beli, sama makin dikenal oleh masyarakat luas. Yang sudah saya dapat mungkin terlepas dari materi, yang sudah saya dapat itu adalah ketika kita berjualan pasti akan memperluas pergaulan kita, karena kita akan menemukan orang-orang yang baru di circle baru. Kita bisa bersosialisasi sama banyak orang, tetangga, dan orang-orang sekitar, dan itu adalah nilai plus ketika kita berjualan. Dan itu terlepas kita dapat materi, itu adalah tambahan sebenarnya.